Durib tu, aku dipukul. Aku telah dipukul. Durib tu, durib na, durib ta, durib ti, durib tuma, durib tum, durib tunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Atau dengan model tasrif kita, coba kita tasrif bareng-bareng. Duriba, duriba, duribu, 1, 2, 3. Duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtunna, duribtu, duribna. Sama pembahasan dengan yang mabni lil ma'lum di pembahasan fa'il. Tidak harokat saja, duri. Di sini domirnya mustatir. Mustatir apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan. Duriba ini loh naibul fa'il. Duribu wawunya naibul fa'il. Duribat imma isim zahir wa imma domir mustatir. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Duribat hindun bisa. Kalau hindun duribat, maka fa'il duribatnya apa? Naibul fa'il dari duribat domir mustatir. Jawazan takdiruhu ya. Kembali ke ya'ud ila atau ya'ud ala hindun. Duribata alif, duribna nun, duribata tumatum, ditumatunna tu. Ini di i'rab di mahalli raf'in naibul fa'il. Di mahalli raf'in naibul fa'il, di tempat rafa dia statusnya sebagai naibul fa'il. Di fi'il mudhari juga mirip. Coba ditasrif yudrobu yudrobani 1, 2, 3. Yudrobu yudrobani yudrobuna, tudrobu tudrobani yudrobna, tudrobu tudrobani tudrobuna, tudrobina tudrobani tudrobna, tudrobu tudrobu. Ini dhamir mustatir. Ya, atau isim dhahir. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Yudrobani ini naibul fa'ilnya. Yudrobuna wawu ini loh naibul fa'il. Tudrobu imma isim dhahir wa imma dhamir mustatir. Jawazan atau wujuban? Jawazan takdiruhu ya. Tudrobani alif ini naibul fa'il, yudrobna nun ini naibul fa'il, tudrobu anta domir mustatir. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Tudrobu kamu sedang dipukul atau kamu akan dipukul. Tudrobani alif ini, tudrobuna wawu ini, tudrobina ya, tudrobani alif, tudrobna nun, udrobu domir mustatir. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Takdiruhu ana nudrobu domir mustatir, wujuban. Takdiruhu nah. Di fi'il amr tidak. Ini domir yang menjadi naibul fa'il. Saya tambahkan sedikit pembahasan bahwa bisa jadi naibul fa'il juga masdar mu'awwal. Sebagaimana fa'il bisa masdar mu'awwal. Selanjutnya, kalau fi'il itu yata'adda ila maf'ulihi biharf jar, dia akan sampai ke makmulnya itu dengan huruf jar, maka nanti jar majrurnya fi mahli raf'in naibul fa'il. Contoh,
mensolatkan jenazah. Saya mensolatkan jenazah. Ini bahasa Arabnya sholaitu alal jenazah. Pakai al. Oke, sholaitu alal jenazah. Kalau nanti ada pertanyaan, jenazahnya sudah disolatkan belum? Nah, gimana bahasa Arab? Ada ini juga. Ya. Hal sholat. Nah, sulliyah. Lah, laisa sulliyatul janazah. Karena dia maklumnya sholaitu ala ada. Sholaitu ala janazah. Berarti kan ininya ini yang nanti akan menjadi naibul fa'il. Berarti sulliyah ala janazah. Ikut alanya. Nanti alal jenazah fi mahalli rafin naibul ya sulliyah alal jenazah. Alanya kalau itu ada, memang ada maf'ulnya. Iya, maf'ulnya langsung tanpa huruf jar. Tapi contoh misalnya, saya marah kepada santri. Ghadibtu ala talibi. Karena ghadiba setelahnya ada. Berarti apa bahasa Arabnya santri sudah dimarahi? Ghadiba alal Hudiba ala talibi. Alanya ngikut. Berarti saya dimarahi? Enggak. Gimana hudiba? Alanya mana? Hudiba alanya. Jadi hudibanya enggak berubah. Hudiba akan terus hudiba. Yang berubah ada domir setelah alat. Ya, mafhum ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau fi'ilnya itu ke maf'ul atau ke ma'mulnya itu pakai huruf jar, maka naibul fa'ilnya jar majrur. Huruf jar dan majrurnya itulah yang nanti akan naibul fa'il. Fi'ilnya enggak berubah. Nanti pembahasan ini akan dibawa ketika misalnya belajar tasrif tentang isim maf'ul. Maudhu misalnya. Dimarahi loh. Maudhu dimarahi. Huwa maghdubun alaihi. Hiya bukan maghdubatun, tapi maghdubun alaiha. Hum maghdubun alaihim. Makanya dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, bukan ghairil maghdubina. Nanti pembahasannya. Tapi ghairil maghdubi alaihim malah dhalin. Dhalun jamak dari dhalun. Maghdubun jamaknya gak dijamakkan, tapi maghdubun alaihim. Ya, jadi fiilnya gak berubah, yang berubah nanti jar setelahnya ya, jar majrurnya nanti kalau pakai dhamir berarti setelah huruf jarnya yang berubah. Ghudiba alaihi, ghudiba alaihi, ma ghudiba alaihim.
kutiba 'alaiha, kutiba 'alaihima, kutiba 'alaihinna, kutiba 'alaika, kutiba 'alaikuma, kutiba 'alaikum, kutiba 'alaiki, kutiba 'alaikuma, kutiba 'alaikunna, kutiba 'alayya, kutiba 'alaina. Ini ketika fiilnya memakai huruf jar, ya. Atau yang lazim juga begitu. Roja'tu ilal baiti, gimana ketika diganti menjadi ruji'ah ilal, apa maknanya? Nah, itu nggak terlalu bisa kepaham. Tapi misalnya jalastu alal kursi, gimana? Ganti ke majhul. Julisa alal kursi. Apa artinya julisa alal kursi? Kursi duduk. Kalau ini masih bisa di bahasa kita. Tapi kalau ruji'a ilal baiti kurang dipakai dalam bahasa kita. Ya. Tapi kalau kursi ini diduduki, mana nakul? Julisa kursi, lah. Julisa alal kursi. Ya. Kursi telah diduduki, artinya julisa alal kursi. Wadah mana? Fi'il itu kan ada muta'addi, ada lazim. Iya. Yang lazim ya nggak mesti ala. Kalau lazimnya itu misalnya pakai ilah ya ilah, pakai fi ya fi, pakai an. Iya. Contoh misalnya mencari, apa bahasa Arabnya? Bahatha. Setelah bahatha apa? An. Iya. Sehingga ketika dikatakan uang itu dicari, buhida anil fulus, nggak mesti ada. Nah, kapan pakai haraf jar dan kapan, mungkin kalau pertanyaannya begitu, kapan pakai haraf jar, kapan tidak pakai haraf jar, lihat fiilnya dia muta'addi atau lazim. Dia muta'addi. Kalau muta'addi ya langsung saja seperti tadi, duriba amru. Tapi kalau fiilnya lazim, dia pakai huruf jar, maka huruf jar dan majrurnya lah yang nanti akan menjadi naibul. Bukannya apa namanya, bahasa itu juga termasuk atau mencari, itu bukan termasuk mencari, kenapa? Enggak harus. Di bahasa Indonesia saja saya mencari kamu, saya mencarimu. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa bahas tuka, bahas tuanka, rodian, atau kadang bihi. Iya, nasma minal Arab. Kita nggak bisa patok. Kita dengar. Semoga Allah meridhoinya. Kalau terjemahan kita semoga Allah meridainya, tapi radhiya mesti an. Ya. Radhiyallahu anhu, nggak bisa kita bilang radhiyahu. Ya, harus ada. Kapan fiil ini nyambung dengan harf jar, nasma minal arab, ini samai yang kita tidak bisa reka-reka, yang nggak bisa juga kita ganti dengan huruf semau kita. Ya misalnya qala berkata. Kalau kita itu kan berkata kepada, berkata sama, apalagi kalau sudah bahasa amiyah. Iya. Iya. Wa qala ma'i khata. Qala itu li. Qala li, qala lahu. Dikatakan kepadanya masa nakul qila lahu. Wahakala. Ya, kita dengar sa'altu. Nah, kalau sa'ala langsung. Tapi sering santri menyebutkan sa'altu ilaihi.
sa'altuhu, saya sudah tanya dia, tanya langsung. Tapi memang bahasa Indonesianya tanya sama dia. Sa'altu ma'ahu khoto, sa'altu ilaihi khoto, masahih sa'altuhu. Baru yang ditanyakan pakai an. Sa'altuhu an Zaidin, saya sudah bertanya kepadanya tentang Zaid. Nah, tentangnya pakai an, ya boleh diganti sama yang lain. Ya. Maka pertanyaannya adalah amma yatasaalu. Ada an karena yatasaal dari sa'al. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Lihat nanti mesti ada tafsiran lain. Ya. Kalaupun ada satu fi'il yang memang Arab memakai, contoh Quran jelas pakai, kita harus istisna. Ya. Secara teori nggak bisa digantikan, tapi kalau Quran pakai, nah. Tapi lihat di situ kenapa kok tidak pakai an tapi pakai bi? Mesti ada rahasia. Nah, cek terus. Cek terus. Nah, tuh. Ini selesai pembahasan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ada dua, isim dhahir, mudmar. Mudmarnya sudah kita bahas, mirip atau bahkan sama seperti pembahasan. Dengan demikian kita selesai jumlah fi'liyah. Dulu kita sudah singgung al-jumlah jumlatan. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah dengan ini kita sudah selesai. Dan fi'il itu imma mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Fi'il itu aktif atau pasif. Kalau aktif butuh fa'il, kalau pasif atau mabni lil majhul butuh naibul fa'il. Harus cari, harus ketemu. Karena tanpa itu tidak sempurna. Sekarang menuju ke mubtada khobar. Saya harap ini betul-betul dikuasai karena ini akan terkait 3 pembahasan setelahnya. Pembahasan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha. Nah, iya. Kalau untuk isim mausul nanti akan kita bahas di isim mausul insyaallah. Kita sebut masdar muawwal karena dia terdiri dari 2. Iya, terdiri dari 2 kata. Iya, an plus fi'il atau nanti kita akan sebut in anna wasmuha wa khabaruha. Ini kenapa disebut secara khusus oleh beberapa kita bahwa yang ketiga ini disebutnya masdar muawwal. Kenapa seperti isim isyarah, isim mausul itu tidak dibahas sebagai macam dari fa'il atau naibul fa'il? Karena dia hanya i'rab mahalli saja, tidak ada satu keunikan kecuali itu. Maka tidak terlalu demikian. Dia mirip dengan isim zahir itu saja. Isim mausul mirip dengan isim zahir. Bedanya ini mabni, isim zahirnya mu. Karena isim isyarah juga begitu. Isim isyarah tidak disebut di sini. Mengapa demikian? Karena dia seperti isim zahir saja. Bedanya ini mabni, yang isim zahir mu. Nah, tafadhal Bapak. Mubtada khabar. وزيدان
Iya. Ini mubtada khobar yang disebut jumlah ismiyah. Kita fokus di mubtada. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, al-mubtada al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil 'awamilil lafziyah. Dia isim yang marfu. Isim berarti bukan fi'il, bukan haraf. Dia isim saja. Al-marfu bukan mansub, bukan majrur. Iya, bukan mansub, bukan majrur, marfu. Hukumnya mubtada marfu. Al-'ari asli maknanya yang telanjang, orient. Al-'ari artinya yang tidak ada, ya. Al-'ari 'anil 'awamilil lafziyah, yang telanjang dari amil-amil lafzi. Amil itu sesuatu yang mempengaruhi. Contoh kemarin kita sebutkan daraba Zaidun Amran. Maka Zaidun itu marfu, amilnya apa? Daraba. Daraba Zaidun Amran. Kenapa Zaidun marfu? Mana amilnya? Daraba. Daraba amil. Amran kenapa mansub? Ya karena daraba. Amilnya daraba. Ini amil. Nah, mubtada ini amilnya tidak lafzi, tidak terlihat. Dengan kata lain, ini adalah isim di awal kalimat. Ya, isim yang di awal kalimat. Karena kalau di awal itu kan nggak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Karena tidak ada yang amil yang mempengaruhi sebelumnya, artinya dia di awal. Itu mubtada. Maka di sebagian kita disebut ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang marfu' di awal jumlah itulah mubtada. Sudah ini ismun al-ism al-marfu' al-'ari 'anil 'awamilil lafziyah. Awamil jamil amil. Amil lafzinya enggak ada. Terus apa amilnya? Apa yang membuat dia marfu? Amil maknawi. Apa itu? Al-ibtida. Jadi kalau ditanya, terus apa yang membuat mubtada itu marfu? Yang membuat mubtada itu marfu karena dia di awal. Al-ibtida itulah yang membuat dia marfu. Wal ibtida laisa lafziyan. Dia maknawi, dia takdiri. Ya. Sekali lagi, al-ism al-marfu' al-'ari yang telanjang 'anil awamili al-lafziyati, dari amil-amil yang bentuknya lafaz. Lafaz itu yang terlihat. Terus apa amilnya? Al-ibtida. Karena dia dipakai di awal, itulah yang membuat, yang menjadikan dia itu marfu. Adapun khobar, nanti khobar itu marfu, itu amilnya apa? Mubtada, itu amilnya. Yang menjadikan khobar itu marfu ya mubtada. Maka apa amilnya khobar? Mubtada. Apa amilnya mubtada? Al-ibtida. Dan ibtida bukan amil lafzi. Dia amil maknawi atau amil takdiri. Contohnya Zaidun qa'imun. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Zaidun ini isim marfu karena al-ibtida. Maka ada yang mengi'rab Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida. Marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, atau dhammah li annahu ismun. Mubtada marfu' wa alamatu rafihi dhammatun
li'annahu isim mufrad. Qaimun nabil khabar marfu wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu isim. Contoh lainnya di situ disebutkan az-zaidani qaimani. Kenapa pakai al? Ya. Nanti kita akan pelajari ma'rifah dan nakirah. Nanti akan kita pelajari ma'rifah dan nakirah. Zaidun ma'rifah. Dan mubtada asalnya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu apa ya? Intinya ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui. Ketika jadi musanna, zaidani tanpa al, dia nakirah. Maka agar jadi makrifat harus ditambahi. Saya ulang. Zaidun kalau mufrad apa? Makrifat. Kalau dimusannakan zaidani jadi nakirah. Agar ma'rifah karena dia mubtada, wal aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifah, maka harus ditambahi. Wah, insyaallah sebab kenapa kok ditambahi al di contoh az-zaidani musanna. Az-zaidani qaimani, az-zaidani yuk di i'rab. Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi apa? Subutun nun. Alif apa subutun nun? Alif li'annahu musanna. Ya, mubtada marfu wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Az-zaiduna qaimuna, sama dia jamak mudzakkar salim. Kenapa pakai al tadi? Zaidun itu jadi nakirah lagi. Agar makrifat tambah al. Az-zaiduna qaimuna, yuk di i'rab az-zaiduna. Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subutun nun apa wawu? Wawu. Limada? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Sudah. Sekarang beliau mu'allif rahimahullah ta'ala menerangkan tentang macam mubtada. Wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmar. Sama ya dengan fa'il, sama juga dengan naibul fa'il. Yang zahir itu seperti tadi, maksudnya contoh-contoh tadi. Iya. Zaidun qaimun, az-zaidani qaiman, az-zaiduna qaimuna. Ini contoh mubtada yang isim zahir. Apa namanya zahir? Domir atau mudmar. Wal mudmar ifna asyar. Nah ini mudmar, ini di sini nih sekarang. Kemarin kita sudah pelajari domir itu ada dua, baris mustatir, baris ada dua, muttasil, munfasil. Muttasil ini ada rafa, ada nasab. Munfasil juga ada rafa, ada nasab. Ini nasab dan jar, nanti akan nih. Nasab dan jar bentuknya sama. Munfasil ada rafa, ada nasab. Untuk mubtada, karena mubtada min marfu'atil asma, dia di sini. Oke. Ini sekaligus nyambung dengan peta domir. Nyambung dengan peta yang domir. Mengapa dia munfasil? Karena dia harus posisinya di awal. Dia harus sendiri. Maka apa domir baris munfasil? Wa hum. Tapi kalau di situ apa? Ana, nu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, iya, huma, humunna. Tapi kalau kita ya huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana,
domir baris munfasil rafa. Dia yang akan jadi mubtada. Jadi mubtada nggak bisa pakai domir mutasil. Tuh gitu. Nggak bisa tuh. Tuh qaimun. Tuh harus nyambung dengan sebelumnya. Wah, insyaallah. Baik. Berarti Zaidun qaimun, Zaidun kita ganti dengan dhamir ana qaimun. Nah, ana di tempatnya Zaid. Ana di tempatnya mubtada. Maka apa i'rabnya ana? Dhamir baris munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Wadih insyaallah. Anta qaimun. Anta dhamir baris munfasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nahnu qaimuna. Nahnu dhamir baris munfasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Oke. Nah, mubtada juga bisa masdar muawwal. Ini wa antasumu khairun lakum. Ya, bisa masdar muawwal, bisa masdar muawwal. Jadi mubtada bisa tiga, bisa isim dhamir, bisa dhamir, bisa juga masdar muawwal. Anta wa antasumu khairun lakum. Aslinya siyamukum atau saumukum khairun. Kalau diganti dengan masdar shalih menjadi saumukum khairun. Saumukum kan jadi mubtada. Kalau bingung nggak usah, nggak apa-apa. Fokus di dua saja, isim dhahir dan dhamir. Ya, kalau terlihat antum bisa ngukur lah. Atau tadi diterangkan nggak paham nggak apa-apa. Tapi kalau yang isim dhahir dan dhamir harus paham, dituntut harus paham. Tapi kalau yang masdar muawwal nggak paham nggak apa-apa. Diterangkan kita sampaikan nggak paham nggak apa-apa. Atau nggak usah disampaikan juga tidak apa-apa. Kita fokus di matan yang dua itu saja. Nah, sudah ini mubtada. Nanti cari mubtada di Quran ya. Cari jumlah ismiyah di Quran. Baik. Al-an khabar. Gak yang bawah itu wal khabaru. Ada. Wal khabaru ismani mufradun wa ghairu mufradin. Al mufradu nahwu Zaidun qa'imun wa ghairu mufradi arba'atu asya' al jaru wal majruru wal dharfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahwu qawlika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun dar. Jadi itu dah.
Al-khabar tadi di awal beliau sudah memberikan ta'rif. Apa itu? Tadi yang dibaca di awal ismun marfu'un yusnadu ilaih. Disebutkan bahwa al-khabaru ismun marfu'un yusnadu ilaihi. Ilaihi itu ilal mubtada. Iya. Disandarkan kepada mubtada. Ini asli hukum khabar marfu. Seperti ini qaimun. Dia isim marfu usnida ilaihi, disandarkan kepada mubtada yang menyempurnakan mubtada. Ya. Dulu sempat saya pernah terangkan tentang musnad ilaih. Mubtada itu musnad ilaih, khabar itu musnad. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaih. Masih ingat? Mudah-mudahan masih. Ya. Sekali lagi, di jumlah ismiyah musnad ilaihnya mubtada, maka mubtada harus isi. Di jumlah fi'liyah musnad ilaihnya fa'il atau naibul fa'il, maka dia harus isi. Maka tanda isim adalah al-isnad, termasuk tandanya isim bahwa dia adalah musnad ilaih. Bagaimana berarti i'rabnya? Qaimun khabarul mubtada, khabarul mubtada, khabarnya mubtada, khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim. Az-zaidani qaimani. Gimana qaimani? Khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Az-zaiduna qaimuna. Qaimuna khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jama'u muzakkar. Al-an kita akan pelajari bahwa al-khabar, khabar itu ada dua. Petanya begini. Al-khabar mufrad, ghairu mufrad. Mufrad di sini adalah lawannya ghairu mufrad, bukan lawannya musanna, lawannya jamak. Mufrad ini bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Ghairu mufrad di situ langsung disebutkan arba'atu asya, atau kalau mau di jumlah ini jumlah syibhu jumlah, untuk mengenalkan nama istilah. Jumlah syibih jumlah. Jumlah itu ada dua, ismiyah syibih jumlah ada dua, jar wa majrur dhaf. Empat sama ya. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Saya kenalkan ada istilah jumlah dan syibih jumlah. Syibih itu menyerupai jumlah. Baik, saya ulangi sekali. Al-khabaru isman mufrad wa ghairu mufrad. Mufrad di sini adalah lawannya jumlah dan syibih jumlah. Mufrad itu sendiri, jumlah juga mufrad. Ya. Jumlah itu mufrad, lawannya mutazawwij. Jadi mufrad itu banyak lawannya. Nanti dalam nahwu itu ada mufrad lawannya musanna jamak, ada mufrad lawannya jumlah syibih jumlah, ada nanti di bab munada itu mufrad lawannya mudhaf syabih bil mudhaf. Nah ini sekarang mufrad lawannya jumlah dan syibih jumlah. Mufrad ini
sendirian. Meskipun musanna itu disebut khabar mufrad. Az-zaidani qa'imani itu khabar mufrad, dilihat dari sini. Meskipun dia musanna. Tapi mufrad kenapa? Karena bukan jumlah dan syibih. Az-zaiduna qa'imuna. Qa'imuna mufrad musanna atau jamak? Ya, mufrad musanna atau jamak? Jamak apa? Mudzakkar salim. Tapi dari sisi dia khabar dari jenis apa? Jenis mufrad. Baik, boleh. Saya ulang lagi. Mufrad di pembagian khabar ini lawannya jumlah dan syibih jumlah. Sehingga meskipun dia itu musanna atau jamak, dia masuk dalam kategori mufrad. Contoh tadi, Zaidun qa'imun, ya masuk di sini. Az-zaidani qa'imani, qa'imani meskipun musanna tapi dia tetap mufrad. Kenapa? Dia bukan jumlah dan syibih jumlah. Az-zaiduna qa'imuna, qa'imuna jamak mudzakkar salim, tapi dia masuk dalam kategori khabar mufrad. Nah sekarang kalau di kitab memulai dengan syibih jumlah, jar wal majrur wal dzarf wa fi'lun ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'a khabari. Jadi ini penyebutannya di kitab demikian. Maka contohnya dimulai dengan ini. Ya. Dari contoh ini ada Zaidun qa'imun. Ini contoh pertama. Zaidun fid dari. Ada Zaidun indaka. Ada Zaidun qama abu. Ada Zaidun jariyatuhu zahibatun. Biar kelihatan mana mubtada mana khabar. Khabar mufrad ini contohnya Zaidun qa'imun, mufrad dalam arti dia bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Artinya begitu saja, qa'imun khabarul marfu' atau khabarul mubtada marfu' wa alamat rafi'i dhamma atau ism. Baru ada syibih jumlah dari bentuk jar majrur. Ini harf jar, ini majrurnya. Sehingga kita bagaimana mengi'rab? Fi harfu jarrin mabni 'ala sukun. Tambah lama halalah min al-i'rab. Ad-dari ism majrur. Cuma kita belum belajar isim majrur. Nanti di penghujung. Tapi gambarannya begini. Ini isim majrur bi wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu isim mufrad. Baru kita pakai i'rab simpel saja. Fid-dari fi mahalli raf'in khabar. Mahalnya ditambah. Ya. Ini i'rab simpelnya saja. Fid-dari jar wa majrur fi mahalli raf'in khabar. Meskipun nanti sebenarnya i'rab yang lebih detail bahwa dia kainun atau istaqar atau mawjud, dia khabarnya begitu. Artinya Zaidun mawjudun tidak. Khabarnya mana? Mahdhuf. Takdiruhu mawjud atau kainun atau istaqar. Ya. Tapi kita simpelnya dari khabar fi mahalli raf'in khabar. Sudah ini
khobar dalam bentuk jar majrur. Dzaraf Zaidun indaka, inda ini dzaraf. Kita juga belum belajar dzaraf. Dzaraf itu nanti pembahasannya di mansubatul asma. Ya, namanya maf'ulun fi. Ya, namanya maf'ulun fi di mansubatul asma. Tapi kita kenalkan sedikit bahwa inda di sini adalah dzaraf. Di sini dzaraf makan. Ya. Dzaraf makan mansub. Ya, kita belum belajar mansubat, tapi kita kenalkan sedikit. Inda itu dzaraf, bisa makan, bisa zaman, tergantung makna. Ya, bisa zaman, bisa makan. Di sini makan. Zaid ada di sisimu. Simple i'rabnya indaka fi mahalli raf'in khobar. Ka ini nanti jadi mudhof ilaih. Kita belum belajar mudhof ilaih. Ini dzaraf, ini mudhof ilaih. Kita sebut saja indaka fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Sekarang Zaidun qama abuhu ini contoh khabar dari jumlah fi'liyah. Zaid berdiri ayahnya. Siapa yang berdiri? Ayahnya. Siapa yang ayahnya berdiri? Zaid ayahnya berdiri. Siapa yang berdiri? Ayahnya. Siapa yang ayahnya berdiri? Berarti siapa yang berdiri? Berarti ini fa'ilnya. Zaidun qama abuhu. Yang berdiri ayahnya. Abuhu inilah fa'il dari qama. Berarti ini jumlah. Ada dua jumlah di sini. Jumlah besar Zaidun qama abuhu. Ada jumlah kecil qama abuhu. Ada jumlah kecil, ada kalimat kecil qama abuhu di dalam kalimat besar Zaidun qama abuhu. Maka kita i'rab dulu. Qama. Gimana i'rabnya? Fi'il madhi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi akhir syai'. Abuhu fa'il marfu' wa alamatu rafi'i apa? Wawu li'annahu minal asma'il khamsah. Nanti antum akan belajar di sini mudhof ilaih. Baru wal jumlah qama abuhu fi mahalli raf'in khobar. Ya, di i'rab qama abuhu, baru qama abuhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Sekarang jumlah ismi. Zaidun jariyatuhu zahibah. Zaid budak perempuannya pergi. Zaid budak perempuannya pergi. Siapa yang pergi? Budak perempuannya. Siapa yang budak perempuannya pergi? Ini untuk menghadirkan makna mubtada khobar gitu. Berarti yang pergi siapa? Jariyah. Berarti dhahibah khobarnya jariyah. Baru jariyatuhu dhahibah khobarnya. Sehingga bagaimana i'rabnya? I'rabnya ini Zaid mubtada awal. Karena ada mubtada tsani. Ini kan semacam jumlah kecil di dalam jumlah besar. Jariyatuhu mubtada tsani. Kita sebut misalnya Zaidun mubtada'un awwal marfu wa alamatu
Jariyatuhu, nanti hu ini mudhof ilaih. Oke, jariyatu tu mubtada tsanin marfu wa alamatu rafihi dhammah. Dimana? Li'annahu isim mufrad. Zahibatun khabarul mubtada'i tsani. Khabarnya mubtada' tsani. Khabarul mubtada'i tsani marfu. Zahibatun. Karena khabar marfu. Khabarul mubtada' marfu. Wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu isim mufrad. Baru wal jumlah jariyatuhu zahibatun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwal. Ini khabarnya Zaid. Maka gambarannya tadi yang pergi siapa? Jariyah. Yang jariyahnya pergi siapa? Zaid. Dan ini akan banyak kita temui dalam Al-Quran, kita harus pahami. Sampai di sini ada pertanyaan. Macam khobar yang 4, 5 dengan mufrad. Ustazat, ada pertanyaan Ustazat? Contoh dalam Al-Qur'annya seperti apa? Contoh. Ada misalnya apa yang jumlah fi'liyah ini banyak. Iya, jumlah fi'liyah ini akan sangat banyak. Misalnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka ini mubtada, faddalna ba'dahum 'ala ba'd ini jumlah fi'liyah, khabarnya tilka. Khabarul mubtada. Contoh lagi Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allahu yabsutur rizqa. Allahu lafzul jalalah mubtada, yabsutur rizqa jumlah fi'liyah. Khabarul mubtada. Adapun yang jumlah ismiyah saya belum hadir sekarang. Ya mungkin nanti saya datangkan ya. Nah, tapi ada dalam Al-Quran ini semuanya ada. Nah, mungkin nanti silakan di tadabburi saat tadarus satu halaman saja. Coba dapat nggak jumlah isminya, kemudian khobarnya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk apa khobarnya? Apakah mufrad atau ghair mufrad? Kalau ghair mufrad dia jumlah atau syibih jumlah? Kalau jumlah apakah dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Atau ketika syibih jumlah dia jar majrur atau dzarf? Diamati. Ya. Besok kita mungkin akan tanya, nggak satu-satu, nggak semuanya karena tertentu waktu, kita ingin wakfatul asma selesai sebelum Kamis. Tapi kita sampel-sampel mungkin antum nanti akan menyampaikan dapat apa dalam tadabbur antum sampai bab mubtada. Baik. Saya tambahkan keterangan di sini terkait syibih jumlah, baik itu jar wa majrur atau dzarf.
ini bisa dibalik. Ya, ini bisa dibalik. Contoh dibalik, Zaidun fiddari ini menjadi fiddari Zaidun. Untuk Zaidun indaka bisa indaka Zaidun. Sehingga ini yang dikenal dengan fiddari khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Zaidun dikenal dengan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Saya ulangi, untuk khobar syibih jumlah baik itu jar wa majrur atau dhorof itu bisa dibalik, bisa, tidak harus, bisa dibalik. Tentu mengapa dibalik nanti ada pembahasannya itu di ilmu balaghah. Contoh Zaidun fiddari bisa dibalik menjadi fiddari Zaidun, tapi i'rabnya yang Zaidun ya tetap mubtada, cuman ditambah embel-embel mubtada mu'akhkhar. Khobarnya ya tetap fiddari, tapi ada embel-embel khobar muqaddam. Di dzaraf juga begitu, Zaidun indaka bisa atau indaka Zaidun. Zaidunnya tetap mubtada, hanya saja ketika dibalik kita tambahkan dalam i'rab mubtadaun muakhkhar. Adapun di yang lain ini tidak terjadi. Tidak mungkin antum bilang jariyatuhu dhahibatun Zaidun. Hunya kembali ke mana? Jariyatuhu. Bisa juga. Enggak apa-apa, bisa. Zaidun fil masjidi jariyatuhu. Ya. Bisa juga. Zaidun fil masjidi jariyatuhu. Double ini ya. Atau misalnya juga Zaidun jariyatuhu tadhabu. Ya, khobarnya jariyatu jumlah fi'liyah lagi. Ini tambahan keterangan bahwa jumlah khobar dari syibih jumlah bisa dibalik. Tambahan yang kedua, ketika khobarnya itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka harus ada domir yang kembali ke mubtada. Saya ulangi. Ketika khobar itu bentuknya jumlah, baik itu ismiyah maupun fi'liyah, maka di ismiyah atau fi'liyah harus ada domir yang kembali ke mubtada. Kita lihat, Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Mana domir yang kembali ke mubtada? Zaid berdiri ayahnya, maka hu ini kembali. Zaidun jariyatuhu dhahibatun, mana domir yang kembali ke mubtada? Zaidun qama abuhu. Kalau saya ganti menjadi Zaidun
Ini yang kemarin sempat jelasin. Sama kan? Ini khobar bentuk apa ini? Zaidun koma. Jumlah fi'liyah. Berarti jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini fi'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Kembali ke, nah kan kembali. Ada domir yang kembali ke Zaid. Mana domirnya? Mustatir di sini. Nyambung dong dengan yang kemarin. Di sini ada fa'il. Domir mustatir kembali. Nah, domir ini dikenal dalam nahwu namanya robit. Dikenal dengan robit. Nah, domir ini dikenal dengan robit. Robit kelapanan. Nah, robit ini penting ini robit. Ini. Baik, ada pertanyaan. Ini sekali lagi harus matang. Karena nanti terkait besok karena wa akhwatuha inna wa akhwatuha dhanantu akhwat. Kalau pemahaman di mubtada khobar kurang, ini akan ngaruh nanti di kana, inna dan dhanantu. Karena kalau di jurumnya memang simpel begitu saja ya. Tapi anwa'ul khobar ini juga nanti akan menjadi anwa'ul khobari kana. Akan menjadi anwa' khobari inna dan akan menjadi maf'ul tsani untuk dhanantu. Khobar ini macam-macam ini lagi akan menjadi macam-macam khobar kana, macam-macam khobar inna, dan macam-macam maf'ul tsani untuk dhanantu. Maka betul-betul dihendakkan pemahamannya, murojaah diulangi sekali dua kali untuk benar-benar memahaminya dengan baik. Enggak, ini harus anwa'ul khobar harus. Sehingga kalau saya gambaran ada kan apa namanya anwa'ul khobar yang khobarnya wajib kodam. Oh, enggak. Itu nanti. Kita menuntut di awal itu yang dituntut untuk santri yang tersebut dalam matan al-ajwami. Itu tertuntut. Di luar apa yang disampaikan oleh Sang Haji dalam al-ajwamiyah kita skip dulu enggak apa-apa. Tapi yang ada di situ harus dituntut. Termasuk yang tersebut di situ ada anwa'ul khobar ini. Tapi bahwa kapan khobar itu ditakhir, kapan khobar itu wajib ditakdim dan seterusnya tidak usah disampaikan di sini. Nah, atau kapan mubtada bisa nakirah, tidak usah di sini. Nanti akan ada waktunya. Ya. Soal sesuai yang ada di kitab. Adapun tambahan-tambahan itu nanti antum lihat anak keberatan atau tidak. Tapi untuk yang tadi akan sepertinya untuk di awal akan membingungkan, ya akan berat kalau itu. Tapi kalau misalnya tambahan tentang misalnya masdar muawwal, kalau itu dilihat berat pun nggak usah disebutkan. Fokus di yang ada di matan. Ini kadang ada salah cara ya, awal belajar nahwu langsung pakai syarah, bacanya syarah. Ini salah cara. Ya, awal. Jadi kalau dalam Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun itu disebutkan bahwa bacaan pertama bagi santri itu sekedar bahwa dia itu lewat, nggak sepenuhnya paham pun tidak ada masalah. Tapi dia sudah ngerti, tapi utuh dari awal sampai akhir. Nah sekarang seringkali salah itu
Nah, awal sudah langsung baca syarah. Tadi saya diskusi sama Aji. Saya beberapa kali usaha belajar, tapi dulu di MBS ini langsung pakai Al-Mumti. Pakai Al-Mumti, langsung baca syarah. Ini kan baru mau belajar baca toh. Ini kita baca Al-Ajrumiyah itu kan bi'tibar annana fi ta'allumi qiraatil kitab. Nah, kalau yang disuguhkan itu syarah. Ini kan bingung baca syarahnya saja sudah bingung. Ini kita sedang belajar membaca. Maka bagusnya adalah kita fokus di matan, kemudian syarahnya dari kita saja guru. Baru nanti kalau ini sudah mau setelah ini baca kedua, terus bacaan ketiga mau pakai syarah silakan. Bacaan ketiga kita baca syarah silakan. Mau Al-Mumti, mau Tuhfasaniyah, itu di Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Nuwasil darsana dan insyaallah taala fi kana wa akhwatuha, kalau masih memungkinkan kana wa akhwatiha, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan bantu wa akhwatuha. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.